Bab 1426 mengalahkan dewa-dewa. Pada saat ini, energi hukum waktu yang digunakan Zhao Feng semakin kuat. Jika dia menggunakan energi hukum waktu yang begitu hebat hanya untuk melarikan diri, dia benar-benar akan mengecewakan fragmen artefak ancestral. Suara mendesing. Zhao Feng tiba-tiba berbalik, pedang petir kesengsaraan asal chaos di tangannya membengkak dengan kekuatan. Mati. Menggenggam pedang dengan kedua tangan, dia menebas. Pada saat ini, dewa-dewa api Cloud yang mengejar merasakan batasan hukum waktu dan mulai melambat di setiap aspek. Hukum waktu itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang terjadi dengan anak ini? Mata dewa-dewa api Cloud berubah suram saat dia mulai menganggap Zhao Feng lebih serius. Saat pedang itu turun dengan kecepatan luar biasa, dewa-dewa api Cloud buru-buru mengayunkan palunya. Dewa-dewa api Cloud berhasil memblokir pedang petir kesengsaraan asal chaos Zhao Feng. Meskipun hukum kebakaran lebih rendah dari hukum waktu, mereka masih hukum. Selain itu, hukum waktu yang digunakan oleh Zhao Feng tidak terlalu kuat. Dengan demikian, dewa-dewa api Cloud masih sangat mampu membela dirinya sendiri meskipun ada batasan hukum waktu. Junior, meski kamu bisa menggunakan sedikit hukum waktu, kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Dewa-dewa api Cloud tidak bisa menahan tawa. Meskipun pedangnya telah diblokir oleh dewa-dewa api Cloud, Zhao Feng tidak terganggu, dia juga tidak mengambil kembali pedangnya. Sebaliknya, dia mengerahkan semua kekuatannya untuk terus menekan dengan pedang. Junior, itu tidak berguna, tunggu. Kamu menyerap energiku. Dewa-dewa api Cloud terkekeh dan bersiap untuk mengejek ketika dia tiba-tiba meringis. Dia merasakan bahwa energi garis keturunan dan kekuatan ilahi yang dia pancarkan memudar, sedikit demi sedikit. Hehe, Zhao Feng tersenyum dan kemudian segera mundur. Tujuan utamanya sekarang adalah untuk menyerap energi dewa-dewa api Cloud. Namun, energi dewa-dewa diresapi dengan hukum dan agak sulit untuk diserap, jadi ada jalan buntu untuk beberapa saat. Setelah Zhao Feng pergi, pilar api melewati posisi yang dia tempati sebelumnya. Bajingan ini, wajah dewa-dewa api Cloud menjadi gelap. Dia belum pernah begitu menderita di tangan seorang junior. Tetua kedua dan tetua ketiga, yang telah mundur sangat jauh, tidak bisa membantu tetapi dikejutkan oleh pemandangan ini. Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng sendiri akan dapat berbenturan dengan dewa-dewa untuk sementara waktu. Tetua ketiga menghela nafas kaget. Tentu saja, pada puncaknya, dia juga akan mampu bertarung melawan dewa-dewa api Cloud untuk waktu yang singkat, tetapi dia tidak akan pernah bisa muncul tanpa cedera, apalagi membuat dewa-dewa api Cloud menderita kerugian. Memang, dewa-dewa api Cloud telah melalui pertempuran besar dan agak terluka oleh kartu Truth Elder kedua. Dari mana Zhao Feng mendapatkan energi hukum waktu ini? Tetua kedua lebih peduli tentang topik ini. Sudah sangat sulit untuk percaya bahwa junior muda seperti itu telah memahami hukum waktu, dan Zhao Feng bahkan belum menembus level dewa-dewa. 4 dewa-dewa lainnya juga tidak percaya oleh pemandangan ini. Sangat jarang bagi dewa-dewa setengah langkah untuk melawan dewa-dewa. Puncak peringkat 9 bertukar pukulan dengan dewa-dewa sama sekali tidak pernah terdengar. Apa yang sedang dilakukan dewa-dewa api Cloud? Wajah The Blazing Gold Rache Patriarch meredup. Tetua kedua dan tetua ketiga sama-sama kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dan meskipun dewa-dewa api Cloud sekarang hanya menghadapi Zhao Feng, dia masih tidak mampu langsung membunuhnya. Zhao Feng dan God Lord Fire Cloud bentrok sekali lagi. Karena pedang petir kesengsaraan asal Chaos telah menyerap sebagian dari kekuatan ilahi Dewa Api Cloud, itu bahkan lebih kuat dan agak mengejutkan dewa-dewa Api Cloud. Bagus, kecepatan penyerapannya bahkan lebih cepat kali ini. Zhao Feng sangat senang. Kekuatan ilahi asal Chaos-nya juga memiliki niat api. Setelah menyerap energi dari hukum kebakaran sekali, kedua kalinya menjadi lebih mudah. Junior, energi dewa-dewa sangat berbahaya. God Lord Fire Cloud menggeram, ekspresi menyeramkan di wajahnya. Seluruh tubuhnya meledak dengan energi api seperti gunung berapi yang meletus. Bahkan tetua kedua harus dengan hati-hati menangani energi yang mengerikan ini. God Lord Fire Cloud disiapkan kali ini dan dengan cepat meluncurkan serangan balik.
Tetua kedua dan tetua ketiga merasakan hati mereka melompat ke tenggorokan mereka saat melihat ini, dan mereka hanya bisa berharap Zhao Feng bisa menghindar. Tetapi yang mengejutkan mereka, Zhao Feng bahkan tidak mencoba menghindar. Penghalang ruang waktu, Zhao Feng mengaktifkan keterampilan pertahanan jubah ruang waktunya. Suara mendesing, suara mendesing. Satu persatu penghalang muncul dari jubah ruang waktu. Selain itu, Zhao Feng telah menerapkan beberapa energi hukum waktu, menyebabkan penghalang ruang waktu menjadi lebih kuat dan lebih mampu bertahan melawan dan menghalangi serangan dewa-dewa. Pada saat yang sama, Zhao Feng dengan cepat membentuk cincin perak gelap di sekelilingnya. Pada saat ini, Zhao Feng memiliki 3 lapisan pertahanan, penghalang ruang waktu, cincin kekosongan surga kekacauan, dan jubah ruang waktu. Api tirani menerobos penghalang ruang waktu. Chaos Heaven Void Ring dengan cepat mulai menyerap energi ini. Setelah menyerap energi ini, Chaos Heaven Void Ring bahkan mampu memperkuat kemampuan pertahanannya. Bocah ini, dia benar-benar memblokir seranganku. Dewa-dewa api Cloud tercengang. Dia awalnya percaya bahwa, bahkan jika Zhao Feng mencoba menghindar, dia masih akan terluka parah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Feng hanya akan menerima serangan itu secara langsung. Pada saat ini, energi penghalang ruang waktu hampir habis. Sesaat kemudian, api tak terbatas bertabrakan dengan Chaos Heaven Void Ring, akhirnya menerobos untuk menyerang jubah ruang waktu. Meskipun jubah ruang waktu mampu memblokir kerusakan, dampak dari api ini masih mendorong Zhao Feng mundur agak jauh. Serangan ini akan mengirimmu ke Yellow Springs. Dewa-dewa api Cloud meraung saat dia menyerbu ke depan, tidak memberi Zhao Feng kesempatan untuk mengatur napas. Meskipun Zhao Feng telah memblokir satu serangan, dia mungkin telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Serangan kedua pasti akan membunuhnya. Dewa-dewa api Cloud mengayunkan palu emasnya, melepaskan awan api dari mana beberapa binatang api yang ganas muncul. Konversi asal kekacauan. Tanpa panik, Zhao Feng mengubah Chaos Heaven Void Ring menjadi beberapa aliran perak yang mengalir ke Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Pedang menjadi sangat berat dan mulai bersinar dengan cahaya yang membara. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk menahan serangan dewa-dewa api Cloud sehingga dia bisa menyerap lebih banyak energi dan meningkatkan kekuatan pedang petir kesengsaraan asal Chaos yang sudah kuat. Bahkan dewa-dewa api Cloud tidak bisa membantu tetapi gemetar saat merasakan kekuatan pedang. Dengan ayunan pedang, monster api itu padam. Pedang itu kemudian turun ke atas dewa-dewa api Cloud, kekuatan tak berujung yang terkandung di dalamnya dengan cepat menerobos pertahanan dewa-dewa api Cloud dan membawa asam darah keemasan. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Dewa-dewa api Cloud berteriak, ekspresi tertegun di wajahnya. Tapi sesaat kemudian, dewa api Cloud mengerti. Setelah berulang kali menyerap energinya, Zhao Feng telah membangun kekuatan yang cukup sehingga serangannya mampu menghancurkan serangan dewa api Cloud dan melukai tubuhnya. Dan luka yang disebabkan oleh petir kesengsaraan tidak mudah disembuhkan. Tak bisa dimaafkan. Dewa-dewa api Cloud sangat marah dan segera mulai membakar darah dan kekuatan ilahinya. Palu emas mengeluarkan awan api lagi. Dengan ayunan palu, awan api besar ini berubah menjadi binatang buas raksasa. Ini adalah keterampilan tertinggi dewa-dewa api Cloud, binatang yang menghancurkan langit awan api. Zhao Feng, kamu bisa tenang sekarang karena kamu akan mati untuk keterampilan tertinggi yang aku buatkan namaku. Dewa-dewa api Cloud tertawa terbahak-bahak. Bahkan penatua kedua dan penatua ketiga yang bekerja bersama telah gagal memblokir binatang yang menghancurkan langit awan api. Selain itu, Zhao Feng telah menghabiskan semua kekuatan pedang petir kesengsaraan asal Chaos. Bahkan jika dia menggunakan ukuran pertahanan dari sebelumnya, dia akan merasa sangat sulit untuk menghentikan serangan ini. Binatang api ini meraung dengan keras, gelombang suara menyebabkan seluruh dunia bergetar. Tapi Zhao Feng tanpa rasa takut menghadapi binatang api yang sangat besar ini. Energi hukum waktu yang kuat turun ke atas binatang yang menghancurkan langit awan api. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya. Energi garis keturunan ini, dewa-dewa api Cloud terkejut. Pada saat ini, dia merasakan energi kuno yang sangat kuat dari mata Zhao Feng, mendekati 10 ras kuno teratas. The Fire Cloud Heaven Shattering Beast meraung, melepaskan energi Fire Law untuk menahan energi Time Law, dan kemudian meledak ke depan. The Fire Cloud Heaven Shattering Beast membuka mulut neraka dan sepertinya hampir menelan Zhao Feng secara utuh. Gatai, Illusory Oblivion.
Mata kiri Zhao Feng melepaskan kabut melamun yang lenyap ke dunia sekitarnya. The Fire Cloud Heaven Shattering Beast tiba-tiba muncul di matanya yang terbuat dari gelembung yang berkilau dan tembus cahaya. Memadamkan, energi asalnya melonjak saat dia memfokuskan pikirannya. Sesaat kemudian, binatang yang menghancurkan langit awan api menghilang begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa-dewa api Cloud hampir tersedak. Keterampilan tertingginya telah lenyap begitu saja. Ini bahkan lebih mengejutkannya daripada Zhao Feng yang memblokir serangannya. Semua orang di daerah itu, termasuk 4 dewa-dewa yang bertarung, tercengang. Bahkan Dewa Langit kedua tidak bisa memahami pemandangan ini. Pada saat ini, mata perak yang melamun muncul di langit, memancarkan tekanan jiwa yang mengerikan. Duplikasi mata dewa, awan api, binatang yang menghancurkan surga. Zhao Feng memanggil dengan jiwanya, di mana mata perak mulai mengeluarkan kabut yang melamun. Seekor binatang buas yang terbuat dari api muncul dari kabut. Targetnya adalah dewa-dewa api Cloud. Tidak, dewa awan api berdiri membeku di tempat saat dia ditelan oleh binatang yang menghancurkan langit awan api. Awan api tersebar, mengungkapkan tubuh dewa-dewa api yang hangus dan rusak. Bahkan sekarang, pikirannya masih agak linglung. Tiba-tiba, energi jiwa yang kuat mendekat, menyebabkan mata dewa api Cloud berkedip. Miniatur pedang ilahi asli Chaos menembus jiwa dewa-dewa api Cloud, menyebabkan dia meraih kepalanya dan melolong kesakitan. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Zhao Feng dengan cepat menindaklanjuti dengan tebasan pedang besar di tangannya. Luka tak terhapuskan lainnya tertinggal di tubuh dewa-dewa api Cloud. Luka dewa-dewa api Cloud sekarang sangat parah. Serangan Zhao Feng diresapi dengan energi petir kesengsaraan dan energi hukum waktu. Kesengsaraan energi petir membuat luka sulit untuk disembuhkan sementara hukum waktu menyeret waktu pemulihan menjadi tak terbatas. Selain itu, teknik aneh dan energi garis keturunan Zhao Feng yang mendekati 10 ras kuno teratas telah membuatnya terintimidasi dan ketakutan. Lari, tanpa sepatah kata pun, dewa-dewa api Cloud berubah menjadi seberkas api dan mulai melarikan diri. Tapi Zhao Feng secara alami tidak akan membiarkan dewa api awan pergi begitu mudah. 2 aliran cahaya melesat di langit, yang satu lari dan yang lainnya mengejar. Namun, yang melarikan diri adalah dewa-dewa sementara pengejarnya hanya puncak peringkat 9. Bab 1427 Akhir Perang. 2 aliran cahaya melesat di langit, yang satu lari dan yang lainnya mengejar. Yang berlari adalah dewa api dewa ras berkobar emas sementara yang mengejar adalah puncak ras spiritual peringkat 9 Zhao Feng. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, reaksi pertama mereka adalah bertanya-tanya apakah mereka melihat sesuatu. Seorang dewa-dewa yang perkasa sedang dikejar oleh puncak peringkat 9? Zhao Feng sekuat ini? Tubuh elder kedua menjadi kaku, dan wajahnya memucat karena tidak percaya. Bahkan di puncaknya, dia tidak percaya dia bisa mengalahkan dewa-dewa api Cloud, tapi Zhao Feng. Aku tidak berpikir bahwa, saat kita dikalahkan, dia sendiri yang mampu mengalahkan dewa-dewa. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya karena terkejut, mendesah pada inferioritasnya. Sejak Zhao Feng datang ke perlombaan spiritual, dia berkali-kali menunjukkan kultivasi dan kekuatan yang mengejutkan. Hanya dalam beberapa dekade, dia telah berubah dari seorang junior dewa sejati menjadi seseorang yang sekarang melampaui tetua ketiga. Sekarang dia memikirkannya, mungkin dia benar-benar tidak memiliki hak untuk mengambil Zhao Feng sebagai murid saat itu. Sementara itu, 2 dewa-dewa balap emas berkobar lainnya bahkan lebih terperangah. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa satu puncak peringkat 9 junior akan membalikkan situasi yang mereka buat menggunakan kata-kata terkutuk dari kematian. God Lord Fire Cloud, idiot! Patriark ras emas berkobar dengan marah berteriak. Kesempatan luar biasa seperti itu telah benar-benar dihancurkan oleh dewa-dewa api Cloud. Dia sekarang dikejar oleh puncak peringkat 9 dan mungkin akan menjadi bahan tertawaan di seluruh zona Ziling. Haha, 2 dewa ras spiritual lainnya terus-menerus tertawa, benar-benar terkejut dengan perkembangan ini. Pertarungan ini benar-benar mengerikan. Untungnya, pada akhirnya, perlombaan spiritual tidak kalah. Dewa-dewa api Cloud melarikan diri menuju cakrawala yang jauh, dan ketika dia mendengar raungan marah dari patriark balap emas berkobar, dia menundukkan kepalanya karena malu. Pada saat ini, Dewa Awan Api merasakan denyut kuat kekuatan ilahi datang dari belakangnya. Beberapa baut pedang Chaos Origin Tribulation Lightning menembak ke arahnya.
Dewa-dewa api Cloud melakukan yang terbaik untuk menghindar, tetapi dia masih dipukul oleh dua baut pedang. "Kemana kamu pergi?" Zhao Feng meraung saat dia meledak di udara. Sebenarnya, tanpa menggunakan hukum waktu, Zhao Feng akan merasa sangat sulit untuk mengikuti God Lord Fire Cloud. Bahkan jika dia berhasil mengejar, Zhao Feng tidak dijamin akan membunuh Dewa Api Cloud. Dewa-dewa memiliki vitalitas yang sangat ulet. Selain itu, bahkan dewa-dewa dengan level yang sama harus waspada terhadap serangan balik terakhir dari dewa-dewa yang sekarat. Jika tidak, keduanya bisa mati. Dan Zhao Feng hanyalah puncak peringkat 9. Saat dia mengejar God Lord Fire Cloud, dia tidak terlalu dekat. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menekan dewa-dewa api Cloud dan mencegahnya mengatur napas. Setelah Elder kedua dan Elder ketiga selesai pulih, mereka dapat mengakhiri pertempuran ini. "Patriark, kita harus mundur kan?" Dewa-dewa api Cloud membangun keberaniannya dan mengirim pesan kepada Patriark balap emas berkobar. Situasi ini sangat buruk. Dewa-dewa balap emas berkobar lainnya setuju dengan saran dewa-dewa api Cloud. Dengan dewa-dewa api Cloud dikejar oleh Zhao Feng, mereka berdua akan merasa sangat sulit untuk melawan ras spiritual. Tetua kedua ras spiritual sedang pulih dari luka-lukanya saat ini, dan ada beberapa ahli dao kedokteran di sisinya yang memikirkan cara untuk menekan kata-kata kematian sementara. Setelah tetua kedua dan tetua ketiga memulihkan kekuatan yang cukup, dan mengingat bahwa ras spiritual memiliki lebih banyak dewa-dewa setengah langkah yang tersisa daripada perlombaan emas berkobar, balap emas berkobar akan menderita kekalahan yang lebih besar. "Mundur!" The Blazing Gold Rache Patriarch, wajahnya berkerut karena marah, mengatupkan giginya dan berteriak. Sementara perbukitan hijau bertahan, orang tidak perlu khawatir kekurangan kayu bakar untuk membakar. "Mundur!" Anggota Blazing Gold Rache di bawah memulai retret grosir. Dewa-dewa api Cloud bergabung dengan dua dewa-dewa balap emas berkobar lainnya, ketiganya terlibat dalam retret pertempuran. "Membunuh!" Patriark ras spiritual meraung. Dendam antara Blazing Gold Rache dan Spiritual Rache sekarang berada pada level di mana satu atau yang lain harus mati. Yang terbaik adalah jika mereka benar-benar bisa memusnahkan Blazing Gold Rache, tetapi jika tidak, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melukainya dengan parah dan menurunkan ancaman yang ditimbulkannya. Dua dewa yang sehat dari ras spiritual memimpin serangan, mengguncang dunia. Jika kali ini kita melepaskan Blazing Gold Rache, mereka pasti akan kembali. Mata Elder kedua dingin. Dengan kata-kata terkutuk dari kematian sementara ditekan dan kekuatannya agak pulih, dia kembali ke medan pertempuran. Tetua ketiga dan dewa-dewa setengah langkah lainnya serta peringkat 9 puncak juga bergabung kembali dalam pertempuran. Di bawah, perlombaan spiritual berada di tengah pengejaran penuh. Ledakan, bang, jatuh, bentrokan antara dua balapan sekali lagi mencapai puncaknya. Untuk melindungi anggota yang tersisa dari ras emas berkobar-kobar, tiga dewa-dewa harus tetap di belakang untuk menangkis anggota eselon atas ras spiritual. Perlombaan spiritual secara teknis lebih kuat daripada ras emas berkobar dalam hal kekuatan total, tetapi dengan tiga dewa-dewa yang sepenuhnya berfokus pada pertahanan, ras spiritual untuk sementara tidak dapat melakukan apapun pada perlombaan emas berkobar. Bagaimanapun, ras spiritual tidak unggul dalam serangan eksplosif. Anggota Blazing Gold Rache yang tersisa dengan cepat mundur. "Ayo pergi!" Patriark ras emas berkobar dengan keras memelototi Patriark ras spiritual dan Zhao Feng untuk terakhir kalinya sebelum berteriak. Untuk membiarkan anggota ras emas berkobar lainnya mundur, tiga dewa-dewa tetap di belakang untuk menanggung serangan hiruk-pikuk dari ras spiritual, menderita luka yang signifikan dalam prosesnya. "Sial, kami membiarkan mereka pergi begitu saja?" Tetua kedua agak tidak mau. Jika dia berada di puncaknya, tiga dewa ras spiritual yang bekerja bersama mungkin dapat melukai tiga dewa-dewa musuh dengan parah. Tapi sekarang, jika tiga dewa-dewa ras emas berkobar-kobar menempatkan semua fokus mereka untuk berlari, mereka akan sangat sulit untuk dihentikan. Karena kita tidak bisa menangani ketiganya, mari kita fokus hanya pada satu. Zhao Feng memanggil saat dia memfokuskan mata kirinya pada dewa-dewa api Cloud. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ketiganya bekerja sama. Tatapan tetua kedua menjadi gelap. Tiga dewa-dewa musuh bekerja sama untuk bertahan saat mereka perlahan mundur. Rencana Zhao Feng tampaknya tidak masuk akal. Pada saat ini, tubuh Zhao Feng berdebar dengan energi hukum waktu, yang perlahan mengalir ke mata kirinya. Energi hukum waktu yang digunakan Zhao Feng kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
Berdengung, Bats. Kabut mimpi mulai muncul dari mata kirinya, mempesona dan indah. Pada saat ini, semua anggota ras spiritual di daerah itu tercengang oleh energi kuno yang luar biasa yang dipancarkan oleh mata Zhao Feng. Segel ruang waktu. Teknik garis keturunan mata ruang waktu Zhao Feng tiba-tiba ditembakkan. Sesaat kemudian, energi ruang waktu yang aneh turun ke tubuh dewa-dewa api cloud. Tidak baik, dewa-dewa api cloud berteriak panik. Pada saat ini, dia diliputi oleh energi ruang waktu yang kuat yang mencegah penggunaan Space Intent. Kecepatan berpikirnya dan aspek lainnya diperlambat oleh maksud waktu, dan tubuhnya jelas mulai bergerak lebih lambat. Bahkan kedua kata itu diucapkan dengan sangat lambat. Dengan dorongan dari hukum waktu, teknik garis keturunan Space-Time Zhao Feng jauh lebih kuat. Dewa-dewa api cloud yang terluka parah memiliki sedikit kemampuan untuk melawan. Kesempatan yang bagus. Anggota eselon atas dari ras spiritual berseru dengan gembira. Mereka tidak menyangka Zhao Feng memiliki teknik garis keturunan mata ruang waktu yang begitu kuat. Itu benar-benar mampu untuk sementara menahan bahkan dewa-dewa dan tidak bisa dijaga. Tentu saja, ini karena dewa-dewa api cloud terluka parah dan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mati. Patriark ras spiritual mengayunkan pedangnya lagi dan lagi, menutupi langit dengan bilah kristal biru. Serangan yang menghancurkan metal. Telapak tangan Grand Elder mengeluarkan kristal emas menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Kristal emas itu tajam dan cepat, menembus tubuh dewa-dewa api cloud. Sementara itu, Elder kedua dan Elder ketiga menggunakan teknik kuat mereka sendiri. Pada saat ini, dewa-dewa api cloud ditekan oleh energi ruang waktu dan tidak bisa mengelak atau menolak. Dan tidak peduli seberapa kuat dua dewa-dewa yang tersisa dari ras emas berkobar, mereka tidak dapat memblokir serangan dari seluruh ras spiritual. Apalagi, mereka sendiri mengalami luka yang cukup parah. Ledakan, bang, jatuh. Setelah Blazing Gold Rache Patriarch dan dewa-dewa lainnya didorong mundur, sisa serangan langsung menyerang dewa-dewa api cloud. Tidak, wajah dewa-dewa api cloud dilanda ketakutan. Bahkan setelah dikalahkan oleh Zhao Feng, dia tidak begitu takut karena dia tahu bahwa Zhao Feng tidak mungkin membunuhnya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, dia menghadapi serangan dari banyak ahli ras spiritual. Dewa-dewa api cloud melakukan yang terbaik untuk melawan energi ruang waktu dan mengaktifkan pertahanannya. Di sebelahnya, orang bisa melihat gambar kabur kerajaan api ilahi. Tidak baik, kita tidak bisa menyelamatkannya. Kedua dewa-dewa balap emas berkobar menghela nafas sebelum memutuskan untuk mundur. Mati. Pedang di tangan spiritual Rache Patriarch berkilau dengan pancaran biru saat melepaskan pusaran air kristal. Pusaran air biru turun ke dewa-dewa api awan yang terluka parah. Beberapa saat kemudian, itu menghancurkan tubuhnya menjadi ketiadaan. Akhirnya, dewa-dewa terbunuh dalam pertempuran ini. Lanjutkan pengejaran, yang diperintahkan dewa ras spiritual. Mereka tidak bisa memberi kesempatan pada Blazing Gold Rache untuk bernafas. Mereka akan menyerang markas Blazing Gold Rache dan menghancurkan segalanya. Tentara ras spiritual menyerang wilayah balap emas berkobar. Tetapi sebelum mereka bisa melangkah sangat jauh, anggota ras spiritual menemukan bahwa pasukan Blazing Gold Rache telah berhenti di depan. Aura dewa-dewa yang kuat telah muncul di tengah-tengah pasukan balap emas berkobar. Dewa-dewa ini dikelilingi oleh lampu hijau muda. Itu adalah pria tua dengan rambut hitam dan mata kiri hijau tua yang tampak seperti asal mula kehidupan. Berhenti. Wajah patriark ras spiritual berubah menjadi serius, dan dia tidak berani bertindak sembarangan, karena dewa-dewa ini adalah dewa asal tanah suci kehidupan suci. Mari kita akhiri perang ini di sini. Bagaimana dengan itu? Dewa Lord Verdan Origin dengan lembut bertanya. Saya percaya bahwa tanah suci mengetahui dendam antara dua ras kita. Jika kita membiarkan perlombaan emas berkobar terlalu ringan hari ini, mereka akan kembali di masa depan. Wajah patriark ras spiritual dingin saat dia terus terang menyatakan, The Blazing Gold Rache diam. Jika ras spiritual melanjutkan pengejaran, itu tidak akan bisa sepenuhnya menghapus Blazing Gold Rache, tapi masih bisa melakukan kerusakan besar. Saya mewakili Life Secret Land dalam menawarkan solusi untuk konflik antara dua ras Anda ini. Blazing Gold Rache akan menyerahkan setengah tanahnya dan memberikan sejumlah besar sumber daya sebagai kompensasi. Sebagai gantinya, ras spiritual tidak akan memulai invasi apapun dari Blazing Gold Rache, kata Lord Verdan Origin, dan kemudian dia berpaling kedua patriark.
Anggota eselon atas dari ras spiritual meringis, jelas tidak terlalu puas dengan proposal ini. Bagaimanapun, balapan spiritual telah memenangkan kemenangan besar kali ini. Mereka bisa menyapu semua wilayah Blazing Gold Rache dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Kedua dewa balap emas berkobar, bagaimanapun, sangat senang mendengar proposal ini. Itu jelas menyukai Blazing Gold Rache. Namun, dari sudut pandang Life Secret Land, itu hanya benar dan pantas. Perlombaan spiritual akan berakhir dengan sangat melukai dirinya sendiri jika mencoba untuk sepenuhnya menempati tanah dari balap emas berkobar. Kekuatan keseluruhan zona Ziling akan jatuh, menggoda zona lain untuk menyerang. Patriark, proposal ini tidak terlalu bagus. Anggota eselon atas dari ras spiritual mulai berbicara. Tapi jika kita keberatan dengan proposal ini, kita akan merasa sulit untuk sepenuhnya menghancurkan Blazing Gold Rache sementara juga meminta ketidaksenangan dari Tanah Suci. Patriark ras spiritual ragu-ragu. Setelah beberapa diskusi lagi, semua orang akhirnya mencapai kesepakatan. Baik, Patriark ras spiritual menerima proposal Life Secret Land. Pertama, mereka akan menerima kompensasi yang cukup besar atas tanah dan sumber daya, yang bukannya tidak dapat diterima. Kedua, mereka menghadapi Tanah Suci, dan mengingat bahwa ras spiritual pasti menjadi lebih kuat setelah perang, mereka akan dapat meningkatkan hubungan mereka dengan Tanah Suci. Jika mereka berhasil menjalin hubungan, bahkan jika Blazing Gold Rache mengalami kebangkitan dan kembali, ras spiritual tidak perlu takut. Selain itu, Patriark ras spiritual tidak percaya bahwa Blazing Gold Rache akan memiliki kesempatan seperti ini lagi. Pada saat ini, ras spiritual memiliki satu dewa-dewa lebih dari ras emas berkobar, dan mereka juga memiliki jenius yang tak tertandingi seperti Zhao Yufei dan Zhao Feng. Akhirnya, mereka hanya menderita lebih sedikit kerugian dalam perang. Kemungkinan Blazing Gold Rache akan membalas dendam terlalu rendah. Masalahnya sudah diselesaikan? Bab 1428 membatalkan kutukan. Di bawah kehendak Tanah Suci, kedua ras menghentikan perang mereka dan memutuskan untuk berdamai. Adapun rincian spesifik dari perjanjian damai itu harus dibicarakan di kemudian hari. God Lord Verdan Origin, apakah Tanah Suci memiliki cara untuk membatalkan kata-kata terkutuk dari kematian? Patriark ras spiritual memanggil Dewa Lord Verdan Origin, yang bersiap untuk pergi. Ras dukun kuno adalah ras terlarang peringkat kedua dari 10.000 ras kuno. Semua dari 10.000 ras kuno tahu betapa menakutkannya banyak seni rahasianya. Elder kedua masih berada di bawah pengaruh kata-kata terkutuk dari kematian. Meskipun ras spiritual memiliki cara untuk sementara menekannya, mereka tidak dapat sepenuhnya menghapusnya. Ini berarti, sementara Elder kedua bisa bertahan, kekuatan, kultivasi, dan aspek lainnya perlahan-lahan akan memudar. Kata-kata terkutuk dari kematian, Dewa Lord Verdan Origin berubah serius saat dia memfokuskan sepasang mata hijau gelapnya pada Elder kedua. Sesaat kemudian, energi kehidupan murni mengalir ke tubuh tetua kedua. Tetua kedua merasa seperti berbagai luka kecil di tubuh sucinya segera disembuhkan sementara bahkan luka besar pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa efek korosif dari kata-kata kematian tiba-tiba melambat. Tiba-tiba, God Lord Verdan Origin menghentikan aktivasi Eyes of Life-nya. Ini tidak bagus. God Lord Verdan Origin menggelengkan kepalanya. Anggota eselon atas dari ras spiritual agak kecewa, meskipun mereka mengharapkan kesimpulan ini. Jika Dewa Kehidupan Tuhan sendiri yang mengambil tindakan, kata-kata terkutuk dari kematian pasti bisa disingkirkan. Raja Dewa lainnya mungkin juga bisa melakukannya. God Lord Verdan Origin ditambahkan. Dewa Kehidupan, anggota ras spiritual terguncang, ekspresi kerinduan muncul di wajah mereka. Dewa Kehidupan adalah pemegang mata Dewa Kehidupan, salah satu dewa alam dewa kuno yang sunyi. Semua orang benar-benar yakin bahwa dia memiliki cara untuk membatalkan kata-kata terkutuk dari kematian. Tapi mereka bahkan tidak tahu apakah Dewa Kehidupan berada di Tanah Suci Kehidupan, apalagi jika mereka bisa membayar harga untuk meminta bantuan dari dewa. Hehe, Patriark balap emas berkobar dengan dingin tertawa. Ras emas berkobar mereka telah kehilangan dewa-dewa, tetapi meskipun penatua kedua dari ras spiritual belum mati, pada dasarnya dia telah kehilangan semua potensi dan perlahan-lahan akan dihancurkan oleh kutukan. Perang antara dua ras pada akhirnya dimenangkan oleh ras spiritual. Sekarang setelah perang usai, kedua belah pihak memasuki masa istirahat dan pemulihan.
Kedua ras tersebut telah memperebutkan wilayah yang luas, menyebabkan kerugian dan korban yang tak terhitung banyaknya. Prioritas pertama ras spiritual adalah untuk mengkonsolidasikan kembali pemerintahannya atas faksi-faksi di dalam wilayahnya. Selain itu, ras spiritual telah memperoleh setengah dari wilayah balap emas berkobar, jadi mereka perlu mengambil kendali atas faksi di tanah ini dan mengkonsolidasikan kembali mereka. Sementara kedua ras itu berkonsolidasi kembali, prestasi dan prestasi gemilang dari mereka yang telah berpartisipasi dalam perang ini mulai menyebar. Beberapa orang yang dulunya sama sekali tidak dikenal akhirnya menjadi terkenal melalui perang ini. Bahkan lebih banyak orang memperoleh kesempatan beruntung atau memahami beberapa prinsip melalui perang dan dengan cepat menembus ke level baru. Tapi yang memiliki reputasi paling gemilang secara alami adalah Zhao Feng. Dia telah membunuh anggota eselon atas Blazing Gold Rache yang tak terhitung jumlahnya, membunuh dewa setengah langkah terkuatnya, dan bahkan telah mengalahkan dewa-dewa api Cloud, membalikkan seluruh pertempuran. Masing-masing prestasi gemilang ini sangat sulit dilakukan, tetapi Zhao Feng telah mencapai semuanya dengan seorang diri. Mengingat prestasi masa lalu Zhao Feng, dia sekarang menjadi salah satu tokoh paling fokus di zona Ziling. Dan sikap serta penampilannya membuatnya menjadi idola wanita muda yang tak terhitung jumlahnya di zona Ziling. Setelah kembali ke ras spiritual, dia disambut oleh seorang wanita mulia dan cantik yang mengenakan jubah ungu. "Saudara Feng, kamu kembali." Zhao Yufei tersenyum menawan, tatapan penuh kasih di matanya saat dia memeluknya. Sebenarnya, Zhao Feng kembali ke perlombaan spiritual sejak lama, tetapi keduanya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu. Perasaan lembut dan hangat dari pelukan ini menyebabkan jantung Zhao Feng berdebar tanpa alasan, dan dia tersenyum lembut. Keduanya pergi ke kediaman Zhao Feng. "Yufei, aku tidak berpikir kamu akan mendapatkan warisan dari God Martial Rache." Zhao Feng sangat senang. Meskipun dia tidak tahu persis apa warisan yang diperoleh Zhao Yufei, dalam 10 tahun ini, Zhao Yufei telah pergi dari peringkat 7 ke puncak peringkat 8. Dia sekarang sangat dekat dengan peringkat 9. Zhao Feng datang untuk mengetahui bahwa Zhao Yufei tidak hanya memperoleh warisan teknik Dewa Bela Diri, tetapi juga kerajaan ilahi dari Dewa Bela Diri. Di dalam kerajaan ilahi ini, mengembangkan keterampilan tempur, memahami niat, dan meningkatkan tingkat kultivasi seseorang semuanya lebih efisien. Kerajaan ilahi kultivasi ini juga seperti jubah ruang waktu karena menyediakan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Selain itu, Zhao Yufei telah memperoleh cukup banyak harta yang dapat meningkatkan kemampuan mental dan pemahamannya. 1 bulan setelah perang, perlombaan spiritual kembali beroperasi normal. Ini memulai proses untuk menghormati dan memberi penghargaan kepada mereka yang mengikuti perlombaan spiritual yang telah membuat prestasi luar biasa di medan perang. Seperti yang diharapkan, prestasi Zhao Feng disimpan untuk yang terakhir. Zhao Feng, dalam perang antara dua ras ini, membunuh 12 dewa-dewa setengah langkah, termasuk tetua jin dari balap emas berkobar dan beberapa dewa-dewa setengah langkah yang kuat lainnya. Setelah itu, dia bergabung dalam pertarungan melawan God Lord Fire Cloud dan mampu mengalahkannya sendirian. Dalam pengejaran terakhir, dia melakukan prestasi luar biasa dalam menghalangi dewa-dewa api Cloud dan berkontribusi pada kematiannya. Bahkan tetua kedua agak terkejut setelah dia mengumumkan semua pencapaian. Sebenarnya, Zhao Feng juga telah membunuh banyak peringkat 9 puncak dan peringkat 9 dewa kuno biasa, dan dia juga telah menembus banyak benteng musuh. Namun karena daftar pencapaiannya terlalu panjang, mereka memutuskan untuk hanya menyebutkan yang penting saja. Anggota yang tak terhitung jumlahnya menatap Zhao Feng dengan kagum dan iri. Sehubungan dengan hadiahnya, Zhao Feng dipromosikan menjadi penatua dan sekarang dapat menikmati banyak hak dan hak istimewa. Ia juga diberi banyak sumber daya mahal dan sejumlah besar poin kontribusi. Pada awalnya, Zhao Feng tidak begitu tertarik dengan hadiah atau poin kontribusi yang dia dapat dari perang. Tetapi setelah perang, rampasan dan poin kontribusi yang dikumpulkan Zhao Feng mendapatkan minatnya. Setelah membunuh 12 dewa-dewa setengah langkah, Zhao Feng telah memperoleh 10 artefak ilahi kualitas tertinggi dan kualitas tinggi yang tak terhitung banyaknya. Dia juga memiliki banyak sumber daya, obat-obatan, harta yang berharga, dan dimensi interspatialnya praktis diisi. Untungnya, Zhao Feng memiliki naga penghancur hitam dan kelompok di alam mimpi kuno, yang memungkinkan dia untuk berhasil menangani semua sumber daya dan harta karun yang tidak digunakannya. Setelah mengatur segalanya, Zhao Feng memasuki kultivasi terpencil.
Zhao Feng telah menggunakan hampir setiap teknik yang tersedia baginya dalam perang ini dan bahkan berduel dengan dewa-dewa. Dia telah pergi dengan panen yang besar. Setelah mengambil beberapa sumber kultivasi, Zhao Feng mulai berkultivasi. Setelah menggunakan hukum waktu beberapa kali, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang waktu, memungkinkan maksud waktunya untuk secara langsung masuk ke level 8. Inten lainnya juga memiliki peningkatan yang signifikan. Hanya inten luar angkasa yang tersisa di puncak level 8. Sepertinya mencapai inten tingkat 9 tidaklah mudah. Zhao Feng tidak terlalu ingin maju. Meskipun dia mengatakan bahwa itu tidak mudah, space intennya sebenarnya sangat dekat dengan level 9. Begitu dia mencapai level 9, Zhao Feng akan bisa menyebut dirinya dewa-dewa setengah langkah. Saat mengolah inten, Zhao Feng juga memahami keterampilan tempur Chaos Origin dan memodifikasi teknik garis keturunannya. Oh, energi asal saya tampaknya menjadi lebih murni. Zhao Feng merasakan bahwa energi asal di mata spiritual Tuhannya telah menjadi lebih halus. Mengirimkan pikirannya ke dimensi mata dewa, dia melihat bahwa bola perak yang melamun itu perlahan berputar. Tetapi Zhao Feng memperhatikan sesuatu yang aneh. Dia ingat bahwa garis-garis yang membentuk gambar mata pada bola perak yang melamun itu hanya bersinar, tapi sekarang, garis-garis itu adalah warna yang indah seperti bagian bola lainnya dan tampak menyilaukan dan mencolok secara tidak normal. Warna mimpi ini pada dasarnya mewarnai setiap bagian gambar mata. Hanya sebagian kecil dari garis yang masih mempertahankan warna aslinya. Apa artinya ini? Zhao Feng sama-sama bingung dan penuh harap. Kemampuan mata spiritual dewa bisa digambarkan sebagai sangat menantang surga. Saat menggunakan energi origin, ia bahkan bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya perlu belajar bagaimana menggunakan energi asal mata spiritual dewa dengan benar. Tiba-tiba, Zhao Feng memikirkan subjek penelitian yang sangat bagus. Kemudian pada hari itu, Zhao Feng pergi mencari tetua kedua. Bolehkah saya bertanya bagaimana kondisi dari kata-kata kematian di dalam tubuh penatua kedua itu? Zhao Feng bertanya dengan prihatin. Sayangnya, meskipun itu ditekan untuk saat ini, masih tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu, keluh penatua kedua. Dia tidak perlu menyembunyikan ini dari Zhao Feng. Benar, sebentar lagi, cincin perdagangan kerajaan ilahi dari alam dewa kuno yang sunyi akan mengadakan lelang besar. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat pergi dan memeriksanya. Penatua kedua mengingat sesuatu dan berkata, cincin perdagangan kerajaan ilahi, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng mendengar hal ini, tetapi dia tidak mendesak lebih jauh. Dia datang berkunjung kali ini untuk masalah lain. Penatua kedua, dapatkah saya melihat kata-kata terkutuk dari kematian di tubuh Anda? Zhao Feng mengubah topik pembicaraan. Tujuannya justru untuk menggunakan kata-kata terkutuklah kematian untuk sebuah eksperimen. Selain itu, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membatalkan kata-kata terkutuk dari kematian. Anda memiliki cara untuk berinteraksi dengan kata-kata terkutuk dari kematian? Tetua kedua menatap Zhao Feng dengan kaget. Karena Zhao Feng secara acak mengungkitnya, dia secara alami mulai berpikir seperti ini. Tapi sekarang setelah dia memikirkannya, sepertinya tidak mungkin. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Tuan. Di masa lalu, junior ini juga menderita kutukan ini dan hanya bisa dibuang melalui kepemilikan dan kelahiran kembali. Meski begitu, junior ini masih memiliki pemahaman tentang kata-kata terkutuk dari kematian. Zhao Feng tersenyum tipis. Ketika tetua kedua mendengar bahwa Zhao Feng juga menderita kata-kata kematian, dia menjadi sedikit bersemangat, tetapi kemudian dia tenang kembali. Kepemilikan dan kelahiran kembali bukanlah solusi yang baik dan tidak dapat digunakan oleh tetua kedua. Oke, saya akan membiarkan Anda mencoba. Tetua kedua setuju. Zhao Feng telah menderita dari World of Death sebelumnya, jadi dia pasti memiliki beberapa pemahaman tentang itu, dan elder kedua masih berpegang teguh pada seutas harapan tipis. Tetua kedua duduk di dalam ruang rahasia. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan mengintip melalui tubuh ilahi tetua kedua. Dari mana asal garis keturunan mata anak ini? Tetua kedua tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya saat dia merasakan energi tidak jelas dari mata kiri Zhao Feng. Sementara itu, Zhao Feng sepenuhnya fokus untuk mengamati kata-kata terkutuk dari kematian di tubuh tetua kedua. Benang hitam yang hampir tidak terdeteksi telah menyebar ke seluruh tubuh tetua kedua. Zhao Feng juga menemukan bahwa ada energi besar yang menekan benang hitam ini, mencegahnya menyebabkan korosi lebih lanjut.
Saya ingin tahu apakah kemampuan mata spiritual Tuhan saya efektif melawan kata-kata terkutuk dari kematian? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat. Kata-kata kematian begitu menakutkan sehingga bahkan ras kuno nomor 1 pun takut pada mereka. Metode untuk membatalkan kutukan ini sangat terbatas dan keras. Mata kiri Zhao Feng terfokus pada sebagian kecil dari benang hitam di tubuh tetua kedua. Benang hitam ini sangat tipis. Jika Zhao Feng tidak menggunakan mata spiritual dewa, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Menghilang. Zhao Feng mengaktifkan energi originnya saat dia memfokuskan pikirannya pada pemikiran ini. Bola perak mimpi di dimensi mata dewa tersentak, lalu kabut yang melamun mulai menghilang ke dunia. Dalam sekejap, ancaman hitam tipis itu ditutupi oleh kilau mimpi di mata Zhao Feng. Sesaat kemudian, seutas benang hitam kecil itu menghilang. Semakin banyak potongan benang hitam mulai lenyap, tetapi energi asal mata spiritual dewa juga mulai memudar dengan cepat. Dibandingkan dengan benang hitam yang kelihatannya memanjang tanpa henti melalui tubuh tetua kedua, hilangnya beberapa bagian hampir dapat diabaikan. Tetapi sebagai dewa-dewa, penatua kedua dapat dengan tajam merasakan bahkan perubahan paling halus dalam tubuhnya. Saat dia merasakan sebagian kecil dari tubuh sucinya telah terbebas dari beban, vitalitasnya menyala kembali, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Bab 1429 Cincin Perdagangan Kerajaan Ilahi. Keberhasilan. Zhao Feng bersukacita. Dia tidak berharap mata spiritual Tuhannya mampu bahkan memusnahkan kekuatan kata-kata terkutuk dari kematian. Seseorang harus menyadari bahwa bahkan ras kuno dari era kuno telah takut akan kekuatan kata-kata terkutuk dari kematian. Ini bahkan lebih menjadi bukti bahwa mata spiritual dewa itu istimewa dan normal. Zhao Feng, apa yang barusan kamu lakukan? Tanya elder kedua dengan penuh semangat. Bahkan dewa-dewa hanya mampu membantunya menekan kekuatan kata-kata terkutuklah kematian, tetapi mereka masih tidak berdaya untuk benar-benar menyingkirkannya. Tapi barusan, sebagian kecil dari kata-kata terkutuk dari kematian di tubuhnya telah terhapus. Tetua kedua benar-benar yakin bahwa ini adalah perbuatan Zhao Feng. Tetapi setelah menanyakan pertanyaan ini, penatua kedua segera merasa bahwa dia agak kurang ajar. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa berharganya metode untuk menangani kata-kata terkutuklah kematian itu. Bagaimana mungkin Zhao Feng bersedia menjelaskannya dengan begitu mudah? Selain itu, Zhao Feng bukan lagi seorang junior tetapi seorang jenius yang bisa mengalahkan dewa-dewa. Tingkat kekuatan Zhao Feng saat ini sama dengan dewa-dewa yang khas, dan dia masih memiliki potensi besar yang tidak bisa diremehkan. Zhao Feng, apakah kamu memiliki sarana untuk membatalkan kata-kata terkutuk dari kematian di tubuhku? Tetua kedua agak tenang sebelum bertanya sambil tersenyum. Kata-kata terkutuk dari kematian terlalu sulit untuk dihadapi. Bahkan ketika saya menggunakan semua kekuatan saya sekarang, saya hanya mampu menghilangkan sebagian kecil. Zhao Feng sedikit menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ekspresi kelelahan. Sebenarnya, melenyapkan sebagian kecil dari kata-kata terkutuklah kematian tidak menghabiskan banyak energi. Namun, jika masalah ini keluar, itu mungkin akan menimbulkan kehebohan besar, jadi yang terbaik adalah menyembunyikannya sebanyak mungkin. Jadi, Zhao Feng tidak memberikan jawaban tegas atas pertanyaan tetua kedua. Jika Zhao Feng secara langsung mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia akan mengejutkan terlalu banyak orang. Tidak apa-apa, kamu sudah melakukan yang terbaik. Elder kedua tersenyum tipis. Dia tidak memiliki harapan sebelumnya, tetapi karena Zhao Feng tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin, ini adalah bukti bahwa masih ada secercah harapan. Tetua kedua sudah puas dengan jawaban ini. Bahkan jika Zhao Feng akhirnya gagal untuk sepenuhnya membatalkan kata-kata terkutuk dari kematian, dia pasti bisa melemahkannya, yang akan mengurangi penderitaan kata-kata terkutuk dari kematian yang ditimbulkan pada tetua kedua. Junior ini akan mengucapkan selamat tinggal. Setelah lebih banyak penelitian dan persiapan, saya akan mengunjungi elder lagi. Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada tetua kedua. Setelah kembali ke kediamannya, Zhao Feng tidak berniat meneliti apapun. Sebagai gantinya, dia memasuki budidaya terpencil. Setelah perang, Chaos Heaven Void Ring milik Zhao Feng sudah bertemperamen baik dan memiliki kemampuan pertahanan yang tangguh. Setelah aku mencapai level kelima dari teknik asal Chaos Heaven Void Ring dapat berevolusi menjadi skill tempur kuat lainnya, Chaos Heaven Black Hole. Zhao Feng agak mengantisipasi ini.
The Chaos Heaven Black Hole berada pada tingkat kekuatan yang sangat berbeda dibandingkan dengan Chaos Heaven Void Ring, dan itu bahkan bisa digambarkan sebagai keterampilan tempur Dewa Lord. Lubang hitam surga kekacauan, setelah terbentuk, bisa melahap semua hal, menyerang dan bertahan sekaligus. Zhao Feng hanya sedikit membiasakan diri dengan detailnya saat ini dan tidak benar-benar mulai berkultivasi. 1 bulan kemudian, dia sekali lagi melakukan kunjungan ke kediaman Elder kedua. Penatua kedua rupanya telah mengantisipasi kunjungannya dan datang untuk menyambutnya di pintu. Zhao Feng, akhirnya kamu di sini. Apakah ada kemajuan dalam penelitian Anda tentang kata-kata terkutuklah kematian? Elder kedua tersenyum. Ada beberapa kemajuan, itulah mengapa junior ini bergegas, Zhao Feng dengan serius berkata. Keduanya pergi ke ruang rahasia. Zhao Wang mengaktifkan mata spiritual dewa dan mengamati keadaan kata-kata terkutuk dari kematian di tubuh tetua kedua. Kali ini, dia tidak terburu-buru untuk menghapus kekuatan kata-kata terkutuk dari kematian dan malah mengamatinya dengan hati-hati. Zhao Feng sangat menyadari betapa menakutkannya kata-kata terkutuk dari kematian itu. Sekarang dia berada pada level yang cukup tinggi, dia secara alami harus mempelajari energi ini dengan baik sehingga dia bisa mencegah dirinya diserang olehnya di masa depan. The Cursed World of Death memiliki keadaan keberadaan yang sangat unik, sedikit mirip dengan kekuatanku untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Zhao Feng tiba-tiba menyadari hal ini setelah pengamatan yang lama. Kemampuan mata spiritual dewa untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan sangat misterius. Itu bukan serangan fisik atau spiritual, tapi lebih seperti kekuatan pikiran. Dengan demikian, orang normal merasa sulit untuk memahami dan bahkan lebih sulit untuk berhenti atau mengganggu. The Cursed World of Death mirip, tetapi energi ini jelas jauh lebih rendah daripada energi yang mengubah mimpi menjadi kenyataan. Zhao Feng, bagaimana situasinya? Penatua kedua tidak bisa tidak bertanya. Terakhir kali, Zhao Feng dengan sangat cepat menghapus sebagian kecil kata-kata terkutuk dari kematian di tubuhnya, tapi kali ini, tidak ada reaksi meskipun waktu telah berlalu. Jangan terburu-buru, teriak Zhao Feng. Setelah mengamati sedikit lebih lama, dia sekali lagi menggunakan energi asal untuk menghapus sebagian kecil dari kata-kata terkutuk dari kematian. Dia kemudian memasang ekspresi kelelahan dan bersiap untuk pergi. Zhao Feng, Anda telah berusaha keras untuk kata-kata terkutuk dari kematian orang tua ini. Ini adalah hadiah kecil dari orang tua ini. Silakan ambil. Tetua kedua mengambil dimensi interspesial. Zhao Feng tidak berdiri dalam upacara, menerima dan mengirimkan sens ilahinya. Begitu banyak kristal dewa berkualitas tinggi. Setidaknya 200.000. Wajah Zhao Feng membeku. 1 kristal dewa berkualitas tinggi setara dengan 10.000 kristal dewa berkualitas rendah, dan penatua kedua telah memberinya 200.000 kristal dewa berkualitas tinggi sekaligus. Seseorang harus menyadari bahwa seluruh properti dari dewa kuno peringkat 9 mungkin hanya berjumlah 100.000 kristal dewa berkualitas tinggi. Tentu saja, Zhao Feng memiliki kekayaan sedemikian rupa sehingga dia secara alami tidak akan terlalu peduli tentang 200.000 kristal dewa. Selain 200.000 kristal dewa berkualitas tinggi, ada juga artefak ilahi kualitas tertinggi dengan kualitas dan sumber daya kultivasi yang agak berbeda untuk beberapa maksud. Tetua kedua tahu bahwa Zhao Feng mengembangkan teknik asal Chaos Heaven Void, jadi dia memberinya sumber daya budidaya untuk berbagai jenis niat. Benar, apakah kamu tertarik pada cincin perdagangan kerajaan ilahi yang diadakan 1 tahun dari sekarang? Tanya Elder kedua. Cincin perdagangan kerajaan ilahi? Zhao Feng ingat bahwa tetua kedua telah mengemukakan hal ini terakhir kali, tetapi dia prihatin tentang masalah lain pada saat itu dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang itu. Melihat tatapan bingung Zhao Feng, tetua kedua ingat bahwa Zhao Feng hanya menjadi dewa kuno 10 tahun yang lalu dan mungkin tidak mengerti apa itu cincin perdagangan kerajaan ilahi. Cincin perdagangan kerajaan ilahi adalah cincin perdagangan kelas atas yang dijalankan oleh faksi komersial nomor 1 dari alam dewa desolet kuno. Hanya dewa kuno yang berhak memasukinya, tetua kedua menjelaskan kepada Zhao Feng. The Ancient Desolate Realm of God sangat luas, dan ada banyak faksi komersial. Tapi faksi yang mengoperasikan cincin perdagangan kerajaan ilahi dipuji sebagai faksi komersial nomor 1, memiliki kekuatan dan sumber daya yang tidak bisa diremehkan. Di dalam cincin perdagangan kerajaan ilahi, lelang akan diadakan setiap 20 tahun.
Dikatakan bahwa pelelangan kali ini akan menjadi kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan banyak sumber daya yang punah dari era kuno. Akan ada juga harta karun yang memungkinkan seseorang menjadi dewa-dewa, dan bahkan harta unik dari ras-ras kuat di era kuno. Bahkan ada desas-desus bahwa fragmen artefak leluhur akan muncul. Nada suara elder kedua menjadi agak bersemangat. Apa? Harta karun yang memungkinkan seseorang menjadi dewa-dewa? Fragmen artefak leluhur? Zhao Feng sangat gembira, dan kemudian dia tertegun. Dia sendiri memiliki fragmen artefak ancestral, jadi dia secara alami mengerti betapa berharganya hal seperti itu. Dan pelelangan di dalam cincin perdagangan kerajaan ilahi benar-benar akan memiliki fragmen artefak leluhur? Betul sekali. Cincin perdagangan kerajaan ilahi adalah pasar kelas tinggi di wilayah pusat alam dewa kuno yang sunyi. Tetapi karena fragmen artefak leluhur mungkin muncul, bahkan dewa-dewa dari zona lain akan pergi. Penatua kedua terlihat kerinduan. Senjata ilahi kelas tertinggi di alam dewa desolet kuno bukanlah artefak ilahi dengan kualitas tertinggi, tetapi artefak leluhur yang terpenting. Tapi artefak leluhur hanyalah legenda, yang langka seperti 8 mata dewa agung dan raja dewa. Fragmen artefak ancestral sedikit lebih realistis. Jika dewa-dewa bisa mendapatkan fragmen artefak leluhur, mereka bisa menyapu lawan dengan level yang sama dan menonjol di antara rekan-rekan mereka. Jika waktunya tiba, aku akan melihatnya. Zhao Feng segera mengembangkan minat pada cincin perdagangan kerajaan ilahi ini. Di atas segalanya, dalam perang, dia telah mengumpulkan tumpukan besar hal-hal yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Di cincin perdagangan kerajaan ilahi, dia bisa menjual atau melelang mereka. Demikian pula, pasar kelas atas seperti cincin perdagangan kerajaan ilahi mungkin akan memiliki semua jenis harta, dan Zhao Feng akan dapat membeli apa yang dia butuhkan. Akhirnya, Zhao Feng saat ini khawatir tentang usahanya di masa depan dalam menembus level dewa-dewa. Proses berpindah dari dewa kuno ke dewa-dewa setidaknya 100 kali lebih sulit, bahkan mungkin 1000 kali, daripada beralih dari dewa sejati ke dewa kuno. Bahkan ada beberapa dewa-dewa setengah langkah yang akan menghabiskan 100 juta tahun untuk mempersiapkan langkah itu tetapi tetap akan gagal. Dan jika seseorang gagal menjadi dewa-dewa, kerusakan parah akan ditangani pada tahap ilahi seseorang, bahkan dengan kehancuran total yang lumrah. Dalam kasus terbaik, hanya 1 tahap ilahi yang akan hancur, tetapi dalam kasus serius, ke-9 tahap ilahi akan dihancurkan, dan kemudian seseorang benar-benar harus memulai dari awal. Begitu Zhao Feng mempelajari semua ini, dia mulai menganggap masalah itu sangat penting. Dan tetua kedua telah menyebutkan bahwa dalam lelang yang diadakan di cincin perdagangan kerajaan ilahi tahun depan, sebuah harta karun yang dapat membantu seseorang menjadi dewa-dewa akan muncul. Bagaimana Zhao Feng membiarkan kesempatan seperti itu berlalu? Pada periode berikutnya, dia akan datang pada interval yang ditentukan kepada penatua kedua untuk membatalkan bagian dari kata-kata kematian yang terkutuk. 8 bulan kemudian, hanya 50% dari energi kata-kata terkutuk dari kematian yang tersisa di tubuh tetua kedua. Dengan energi dewa-dewanya, dia dapat dengan mudah menekan energi yang tersisa. Dan jika Zhao Feng punya waktu untuk perlahan-lahan menghapus semuanya, itu juga bagus. Zhao Feng, kamu bisa dianggap orang yang paling aku hormati sepanjang hidupku. Haha, tetua kedua tertawa keras. Di medan perang, jika Zhao Feng tidak mengalahkan Dewa Api Awan, tetua kedua mungkin telah terbunuh, dan sekarang, Zhao Feng telah menyelamatkan hidupnya lagi dengan melepaskan bagian dari kata-kata terkutuk dari kematian di tubuhnya. Bukan seperti itu, tidak ada, Zhao Feng dengan sopan menjawab. Dia telah menyelamatkan nyawa Elder kedua 2 kali dan membuatnya sangat bersyukur. Elder kedua pada dasarnya berhutang budi padanya. Pada saat yang genting, perkenanan dari dewa-dewa mungkin terbukti sangat berguna. Anggota eselon atas dari perlombaan spiritual merahasiakan masalah Zhao Feng dari kata-kata terkutuklah kematian. Dan selama setahun terakhir, Zhao Feng dan tetua kedua menjadi sangat dekat. Semua gabungan ini berarti bahwa Zhao Feng adalah orang nomor 1 dari ras spiritual di bawah 3 dewa-dewa. Zhao Feng, lelang cincin perdagangan kerajaan ilahi akan diadakan dalam beberapa bulan. Anda harus menyiapkan beberapa kristal dewa. Jangan sampai melewatkan sesuatu dan menyesalinya seumur hidup Anda. Goda Elder kedua. Bahkan orang terkaya akan menemukan diri mereka kekurangan kristal dewa begitu mereka memasuki cincin perdagangan kerajaan ilahi. Beberapa bulan kemudian, Zhao Feng menemani tetua kedua dan bersiap menuju cincin perdagangan kerajaan ilahi.
Menemani mereka adalah Zhao Yufei dan beberapa dewa kuno dari ras spiritual. Setengah bulan kemudian, kelompok itu tiba di Tanah Suci Kehidupan. Pintu masuk ke cincin perdagangan kerajaan ilahi telah disiapkan di Tanah Suci di setiap zona. Biaya masuknya adalah 10.000 kristal dewa berkualitas tinggi. Petugas dari cincin perdagangan kerajaan ilahi memberikan senyuman ramah. 10.000 kristal dewa berkualitas tinggi. Zhao Feng tidak bisa menahan napas. Seseorang harus menjadi dewa kuno untuk memasuki cincin perdagangan kerajaan ilahi. Tetapi beberapa dewa kuno peringkat 7 dapat menjual semua yang mereka miliki dan masih tidak dapat mengumpulkan 10.000 kristal dewa berkualitas tinggi. Bab 1430 lelang dimulai. Biaya masuk cincin perdagangan kerajaan ilahi adalah 10.000 kristal dewa berkualitas tinggi, yang berarti bahwa, bahkan jika dewa kuno peringkat 7 bangkrut, bahkan menjual tubuh mereka sendiri, mereka masih tidak akan bisa masuk. Selain itu, item yang dilelang di sini semuanya adalah item kelas tinggi, dengan mudah melebihi nilai 100.000 kristal dewa berkualitas tinggi. Bahkan jika dewa kuno biasa bisa masuk, mereka hanya bisa menonton dan tidak membeli. Setelah pihak ras spiritual membayar biaya masuk, ia masuk melalui pintu batu abu-abu putih ke kerajaan ilahi yang independen. Di depan mata mereka ada tanah pegunungan dan sungai yang halus. Gedung-gedung mewah dengan berbagai gaya telah didirikan di mana-mana. Meskipun cincin perdagangan kerajaan ilahi memiliki biaya masuk yang selangit, itu masih ramai dan ramai. Mayoritas kerumunan adalah peringkat 9 dewa kuno. Peringkat 8 sangat langka sementara dewa kuno peringkat 7 hampir tidak ada. Sepertinya ada lebih banyak orang di cincin perdagangan kerajaan ilahi dari biasanya. Tetua kedua menghela napas. Dia telah datang ke sini berkali-kali dan mengetahui situasinya. Dewa ras spiritual, kedatangan ras spiritual mengejutkan orang banyak di sekitarnya. Saya mendengar bahwa ras spiritual dan perlombaan emas berkobar dari zona Ziling terlibat dalam perang besar, dan ras spiritual yang muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Mungkin tidak akan lama sebelum balapan spiritual menjadi faksi bintang 5 nomor 1 di zona Ziling. Petik 2. Itu tidak benar. Saya mendengar bahwa penatua kedua dari ras spiritual terkena kata-kata terkutuk dari kematian. Mereka mungkin datang ke sini untuk menemukan metode untuk membatalkannya. Petik 2. Apakah kamu mendengar? Perlombaan spiritual dapat menang karena puncak peringkat 9 junior yang disebut Zhao Feng berhasil membalikkan arus dan melukai dewa-dewa. Petik 2. Kamu bercanda. Puncak peringkat 9 bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan melawan dewa-dewa. Petik 2. Baru-baru ini, perang antara ras spiritual dan perlombaan emas berkobar bukan hanya topik hangat di zona Ziling, tetapi juga di zona terdekat. Beberapa orang berpaling untuk menatap Zhao Feng dan Zhao Yufei. Masih ada 3 hari lagi lelang akan digelar. Sampai saat itu, kalian semua bisa melihat-lihat, kata penatua kedua kepada kelompok ras spiritual. Setelah mengatakan ini, tetua kedua pergi. Anggota ras spiritual lainnya dengan cepat pergi untuk menjalankan bisnis mereka sendiri. Kucing pencuri kecil itu bergegas keluar dari dimensi interspesial, dengan liar memberi isyarat dengan cakarnya untuk mengatakan bahwa ada banyak harta di tempat ini. Yufei, kamu memperoleh warisan dari God Martial Rache dan merupakan murid inti nomor 1 dari ras spiritual, jadi kamu seharusnya tidak kekurangan banyak kan? Zhao Feng bertanya. Aku tidak kekurangan apapun sekarang. Saya hanya tertarik dengan tempat ini. Mungkin saya mengalami sesuatu yang saya butuhkan atau sukai. Zhao Yufei terkikik dan kemudian mencengkeram lengan Zhao Feng. Ayo pergi ke tempat pelelangan dan lihat dulu, kata Zhao Feng lugas. Cincin perdagangan kerajaan ilahi sebenarnya terus beroperasi. Di sini, seseorang dapat menukar hampir semua hal, termasuk seni, warisan, harta karun alam, hewan peliharaan, dan tunggangan. Tapi biasanya, sangat sedikit orang yang mau membayar biaya masuk yang sangat besar. Hanya selama pelelangan tempat ini tampak begitu berkembang. Zhao Feng telah mengumpulkan banyak harta karun, senjata ilahi, dan sumber daya alam, yang semuanya dapat dia buang melalui pelelangan. Rumah lelang paling terkenal di kerajaan ilahi ini adalah istana cantik dari emas ungu yang menjulang tinggi ke awan. Saat masuk, Zhao Feng mempercayakan mereka semua artefak dan sumber daya ilahi kualitas tertinggi yang dia miliki. Tamu, berdasarkan benda yang Anda percayakan kepada kami, Anda dapat menikmati kursi di rumah lelang yang diperuntukkan bagi tamu kehormatan. Seorang wanita yang menawan tersenyum dan berkata.
Para tamu kehormatan duduk di kamar mereka sendiri, dan orang luar tidak akan bisa melihat ke dalam. Zhao Feng agak terkejut, barang-barang yang dia percayakan tidak terlalu berharga. Tampaknya kuantitas merekalah yang memungkinkannya menikmati perlakuan sebagai tamu terhormat. Zhao Feng dan Zhao Yufei meninggalkan rumah lelang. Dua sosok lainnya keluar dari pintu masuk lain. "Tuanku, mengapa kita melelang benda berharga seperti itu?" Seorang pria berpunggung tegak dengan mata gelap dan seperti hantu berbisik. Barang-barang yang mereka siapkan untuk dilelang adalah hasil eksperimen penting dari faksi yang mirip dengan Balai Setan Surgawi. "HMPH, apa gunanya meninggalkan hal-hal tak berharga seperti itu?" Seorang tetua berambut putih mendengus dingin. "Itu, Zhao Feng." Pria dengan mata suram itu tiba-tiba melihat sesuatu dan tidak bisa tidak berkata apa-apa. Dewa kuno Nether Spring. Zhao Feng terkejut. Dia tidak mengira akan bertemu dengan Dewa kuno Nether Spring di Heavenly Demon Hall di rumah lelang. Dan orang di sebelah Dewa kuno musim semi Nether tidak lain adalah pria yang langsung pindah dari Balai Setan Surgawi, Dewa Kesendirian Surgawi. Pada saat itu, Dewa Kesendirian Surgawi meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Dan kali ini, Zhao Feng menyadari bahwa dia masih tidak bisa melihat melalui pria ini. Kucing kecil pencuri itu langsung melesat kembali ke dimensi interspesial. Mata dewa-dewa kesendirian surgawi berkedip, dan kemudian dia menoleh ke Zhao Feng dengan sedikit niat membunuh. Saat itu, Zhao Feng telah merebut kucing warisan surga dari bawah hidungnya, membuatnya marah. "Tuanku, ini adalah cincin perdagangan kerajaan ilahi." Dewa kuno Nether Spring mengirim pesan. "Pertarungan dilarang di cincin perdagangan kerajaan ilahi." Operator cincin perdagangan kerajaan ilahi berada pada level yang sama dengan tanah suci, dan itu juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan banyak tanah suci, menjadikannya kekuatan yang sangat mengintimidasi. Bahkan dewa-dewa akan dihukum berat jika mereka berani memulai pertarungan dengan berani. "Junior, jika kamu menyerahkan kucing itu, kita tidak akan datang untuk mencari masalah di masa depan." God Lord Heavenly Solitude perlahan berkata. "Anda sedang berbicara tentang kucing warisan surga?" Zhao Feng tersenyum saat dia memotong langsung ke intinya. "Karena kamu sudah tahu, maka nyatakan harganya dan berikan kucing warisan surga kepadaku." Tatapan dewa-dewa surgawi Solitude menjadi gelap saat dia tiba-tiba menurunkan suaranya. Kucing warisan surga adalah salah satu rahasia tertinggi ras warisan surga, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada yang mengetahuinya. Cincin perdagangan kerajaan ilahi adalah tempat harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Jika dewa-dewa lain tahu tentang kucing warisan surga, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Dia yakin bahwa jika dia menawarkan harga yang cukup menggoda, Zhao Feng pasti akan menyerahkan kentang panas yang merupakan kucing peninggalan surga. 100 juta kristal dewa dengan kualitas tertinggi. Zhao Feng terkekeh. God Lord Heavenly Solitude dan Ancient God Nether Spring langsung menjadi bisu. "Baik, Zhao Feng, kamu akan menyesali ini?" Wajah Dewa Lord Heavenly Solitude dingin saat dia membawa Dewa kuno Nether Spring bersamanya dan pergi. Di alam Dewa Desolate kuno, kristal dewa dengan kualitas tertinggi jauh lebih langka daripada artefak ilahi dengan kualitas tertinggi. Itu sangat buruk sehingga bahkan dewa-dewa yang khas hanya akan memiliki beberapa kristal dewa kualitas tertinggi yang rusak. Bahkan 1 juta kristal dewa berkualitas tinggi tidak akan cukup untuk ditukar dengan kristal dewa kualitas tertinggi. 100 juta kristal dewa kualitas tertinggi bukanlah sesuatu yang bahkan tanah suci alam dewa terkaya di alam dewa kuno yang sunyi dapat menghasilkan. Dengan menyatakan harga astronomi seperti itu, Zhao Feng dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak menjual. Minta seseorang untuk mengawasi Zhao Feng. "Beritahu saya saat dia meninggalkan perlombaan spiritual." God Lord Heavenly Solitude mengirim pesan Dewa kuno Nether Spring. Sebenarnya, Dewa Kesendirian Surgawi telah melacak Zhao Feng sejak dia kembali ke zona Ziling. Namun, ras emas berkobar memulai perang dengan ras spiritual, dan tanah suci kehidupan mengamati segala sesuatu dari atas, jadi dia secara alami tidak dapat mengambil tindakan. Iya, mata Dewa kuno Nether Spring berkilau. Dia tidak mengira tingkat kultivasi Zhao Feng melebihi miliknya hanya dalam beberapa dekade singkat. Namun, Zhao Feng telah menyinggung Balai Setan Surgawi dan faksi di belakangnya. Dia ditakdirkan. "Saudara Feng, siapakah kedua orang itu?" Zhao Yufei bertanya dengan prihatin. Dewa-dewa itu tak terduga, dan Zhao Yufei agak khawatir Zhao Feng entah bagaimana berhasil menyinggung keberadaan yang mengerikan itu. "Mereka ingin mencuri kucing kecil pencuri itu."
Zhao Feng tidak yakin tentang latar belakang mereka, jadi hanya ini yang dia katakan. Zhao Yufei secara alami tahu tentang kucing kecil pencuri, dan dari percakapan barusan, dia juga memahami identitas asli kucing pencuri kecil itu, kucing warisan surga. Apapun yang bisa mendapatkan perhatian dewa-dewa harus sangat berharga. Kucing kecil pencuri itu segera melompat keluar, mengangkat kepalanya dan menegakkan dadanya, membual bahwa itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Pasangan ini menghabiskan sisa waktu mereka berjalan-jalan di sekitar cincin perdagangan kerajaan ilahi. Zhao Feng membeli beberapa sumber daya kultivasi niat. Mereka juga mengunjungi bagian izin. Benda-benda di sini memiliki kualitas yang tidak merata dan disimpan dalam kondisi yang lebih tidak teratur. Banyak dari benda-benda itu hanyalah produk inferior yang ditambahkan untuk membuat nomor tersebut. Tetapi dengan mata spiritual dewa dan kemampuan kucing kecil pencuri, mereka berdua dapat menemukan beberapa benda yang cukup berharga. 3 hari kemudian, pelelangan di ambang permulaan. Seorang pemuda tampan dengan rambut perak yang indah dan seorang wanita cantik dengan kulit kristal dan mengenakan gaun ungu memasuki rumah lelang, langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Pasangan ini secara alami adalah Zhao Feng dan Zhao Yufei. Keduanya memasuki area yang dikhususkan untuk tamu kehormatan kelas tinggi, melarikan diri dari mata kerumunan. 1 jam kemudian, pelelangan secara resmi dimulai. Rumah lelang menjadi gelap gulita, dan kemudian panggung lelang bundar di tengah mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Meskipun gelap gulita, Zhao Feng dapat merasakan energi dari banyak dewa-dewa di rumah lelang besar-besaran. Beberapa dari mereka bahkan mendekati tingkat patriark ras spiritual. Seorang tetua dewa setengah langka berpakaian putih muncul di atas panggung. Di sisinya adalah wanita dewa kuno peringkat 9 yang cantik. Lelang kerajaan ilahi sekarang terbuka. Penatua berjubah putih tersenyum tipis saat suaranya yang keras dan cerah bergema di aula. Wanita cantik di sebelahnya mengeluarkan kotak giok dari dimensi interspesial dan membukanya. Di dalamnya ada buah-buahan hijau transparan yang memancarkan riak kuat kekuatan ilahi. Buah mutiara surga roh kehidupan. Ini berisi sejumlah besar kekuatan ilahi murni yang dapat sangat meningkatkan budidaya dewa kuno. Ini sangat berguna bagi dewa kuno manapun di bawah puncak peringkat 9. Selain itu, kekuatan ilahi yang diperoleh sangat halus dan tidak akan menyebabkan apapun seperti fondasi yang tidak stabil. Penatua berjubah putih memberikan pengantar yang menyeluruh. Buah mutiara surga roh kehidupan adalah sumber daya yang sangat berkualitas tinggi. Selain itu, karena itu adalah sumber daya yang dapat membantu seorang kultivator menerobos, ada banyak orang yang menginginkannya. Mata dari hampir semua dewa kuno peringkat 9 yang hadir melintas. Beberapa dewa-dewa juga tertarik dengan harta karun ini. Mungkin itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh keturunan atau murid mereka. Penawaran untuk buah mutiara surga roh kehidupan akan dimulai dari 100.000 kristal dewa berkualitas tinggi. Setiap tawaran baru harus setidaknya 10.000 lebih tinggi dari yang terakhir. Sesepuh tersenyum lembut. Dia hampir tidak selesai berbicara ketika seseorang mengeluarkan tawaran. Saya akan membayar 130.000, 150.000, 180.000. Beberapa saat kemudian, harga buah mutiara surga roh kehidupan telah mencapai 300.000. Buah yang dapat membantu dewa kuno menerobos telah dengan cepat mencapai harga 300.000 kristal dewa berkualitas tinggi. Namun, nilai sebenarnya mungkin antara 200 hingga 300.000 kristal dewa berkualitas tinggi. Saya akan membayar 310.000. Pada saat ini, suara yang tenang dan tenang berbicara. Semua orang berpaling untuk melihat siapa yang telah berbicara. Zhao Feng juga agak terkejut dengan suara ini. Mengintip melalui kegelapan untuk melihat pembicara, dia melihat seorang pria muda dengan penampilan biasa tapi sikap tidak normal. Orang ini tidak lain adalah Xin Wuheng. Saya tidak berpikir bahwa Xin Wuheng juga akan datang ke tempat ini. Zhao Feng agak terkejut. Zona yang berpartisipasi dalam cincin perdagangan kerajaan ilahi ini harus seperti zona yang Ling, rumah bagi tanah suci ruang waktu, tetapi zona Cixing tidak mencapai tingkat ini. Tapi mungkin ada beberapa objek di lelang kerajaan ilahi yang menarik minat Xin Wuheng. Apakah itu Xin Wuheng? Mata jernih Zhao Yufei bersinar. Sudah lama sekali sejak Zhao Yufei melihat Xin Wuheng, dan dia sedikit ragu. Benar, Zhao Feng mengangguk. Ketiganya berasal dari Sun Feather City. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa ketiganya akan berkumpul sekali lagi di lelang kerajaan ilahi. Dia sudah menjadi dewa-dewa?
Zhao Yufei terperangah. Ya, saat ini, Xin Wuheng telah menembus level dewa-dewa, dan dia adalah fokus nomor 1 dari banyak ahli dewa kuno di rumah lelang ini.